Saya di sini akan menjelaskan syirik at-tab'id. Menurut Ibnu Hamjur, kata syirik berasal dari kalimat fi'il mati, yaitu syaraka, yang bermakna bersekutu dua orang. Misalnya seseorang berkata asyraka billah, artinya bahwa dia sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah perbuatan anggapan atau itikad yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa taala. Syirik dapat dipahami dari berbagai seginya. Dalam surat An-Nisa ayat 48, Hamka menjelaskan bahwa pembagian syirik dibagi kepada 6 macam. Nah, di sini saya akan menjelaskan syirik at-tabi'id, yaitu menyusun Tuhan terdiri dari beberapa Tuhan. Sebagai syiriknya orang Nasrani, mereka berkata bahwa segala kejadian alam ini tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan, meskipun Tuhan itu ada, melainkan adalah sebab akibat daripada alam itu sendiri. Nah, selanjutnya itu syirik at-taklid, yaitu memuja beribadah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala karena taklid turut-turutan kepada orang lain. Contoh, menyembah kuburan. Menyembah kuburan berarti meyakini bahwa para wali yang telah meninggal bisa memenuhi kebutuhan dan menyingkirkan musuh dan meminta musibah, serta memohon pertolongan dan bantuan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan agar kaum jangan menyembah selain Dia. Surat Al-Isra ayat 23. Begitu juga berdoa kepada orang mati, baik para nabi, orang-orang salih ataupun yang lain, untuk meminta syafaat atau untuk menghindarkan diri dari kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah kepemimpinan. Sebagai penyembah kuburan berkeliling di sekitar kuburan, menyentuh dan mengusap tiang-tiangnya, mencium pintunya dan melumuri wajah dengan tanahnya. Apabila melihat kuburan dan berdiri di hadapannya, mereka bersujud dengan khusyuk dan tunduk seraya menjadikan permohonan dan kebutuhan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, sembahlian tidak dapat diperkenalkan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata syirik berasal dari kata syarika yang berarti berserikat, bersekutu bersama, atau berkongsi. Arti lughawi bahasa ini mengandung makna yang bersama-sama antara dua orang atau lebih dari satu urusan atau keadaan. Dalam Al-Quran, kata syirik dengan berbagai bentuknya disebutkan 227 kali dengan makna yang berbeda-beda. Sesuai dengan konteksnya, antara lain, satu di antaranya adalah syirik asbab, yaitu menyadarkan sesuatu kepada sebab, bukan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keseharian saya selalu mengurai permasalahan itu dari sebab akibat. Misalnya orang kecelakaan, saya telusur misalnya karena malam sebelumnya dia tidak tidur dan habis bekerja. Dari kejadian ini saya mengambil kesimpulan bahwa yang terkena musibah kecelakaan ini karena kantuk dan lelah memaksakan diri mengendarai kendaraan. Karena saya akan mengambil ibrah pelajaran dari sebab akibat kecelakaan agar dalam bertindak selalu melihat kondisi badan. Di samping itu, Islam juga mengakui adanya hukum sebab akibat. Oleh karena itu, saya mohon penjelasan bagaimana sikap saya dalam menghadapi uraian dari Ustadz H. Muhammad Hamidi LC tersebut, agar tidak berperosok ke dalam syirik asbab tersebut, serta mohon dijelaskan dan macam-macam dengan rinci. Contoh, ketika seseorang menderita sakit, maka hendaknya ia berikhtiar dengan berobat. Setelah sembuh, apabila ia mengucapkan, saya sembuh karena berobat, asalkan dengan keyakinan bahwa berobat tersebut adalah bagian dari ikhtiar dan kesembuhannya adalah takdir Allah. Maka hal ini bukan termasuk syirik dan tidak ada masalah.
apabila ternyata ia tidak sembuh bahkan kemudian hari meninggal dunia. Sama dengan contoh sebelumnya, bahwa orang itu sudah memaksimalkan kewajiban berikhtiar dan bertawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.